Monggo diunjuk ya Mas. Kosong Mas. Punten. Cinema Channel, Kumahada Mangcu. Pada kesempatan hari ini, Mimin Sarasa akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Monkey King: The Legend Begins yang rilis tahun 2022. Udah nggak asing lagi pastikan sama karakter ini. Jadi ceritanya Wukong ini dan dua temannya diutus oleh Dewi Kuan Im untuk berjuang melindungi biksu dalam mencari kitab suci. Penasaran? Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! 500 tahun setelah kekacauan dari Raja Monyet, Dewi Kuan Im atau Dewi Pengasih menunjuk seorang biksu suci bernama Xuanzang untuk pergi ke barat mengambil kitab suci Buddha. Tapi di tengah perjalanannya yang ditemani oleh dua pengawal, biksu harus berjuang menyelamatkan diri dari kejaran harimau putih. Dua pengawal sudah menyuruh biksu pergi meninggalkan kuda yang tidak mau berlari itu, tapi biksu menolak sehingga dirinya pun ditinggal sendirian. Dengan segala keberaniannya, biksu meminta si harimau untuk tidak memakan kuda putih kesayangannya. Tapi yang terjadi dirinya lah yang menjadi sasaran sehingga dengan cepat biksu masuk ke sebuah gua kecil yang mana si harimau tidak bisa masuk untuk menangkapnya. Di dalam sana, biksu bertemu dengan siluman monyet yang tertindih batu. Si monyet kemudian meminta biksu untuk menarik kain segel yang mungkin selama ini membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Awalnya biksu ragu, tapi karena dia butuh pertolongan, akhirnya biksu menarik kain segel itu dan membuat siluman monyet berhasil keluar dari gunung batu dan segera menghajar harimau tersebut. Tidak lama setelah itu, si monyet memanggil sesuatu yang dia sebut gada emas yang ternyata itu sebuah tongkat sakti. Dan lanjut mengenalkan dirinya sebagai Wukong, Raja Monyet yang diutus oleh Dewi Kuan Im untuk mengawal biksu mencari kitab suci. Biksu yang takut dengan Wukong pun menolak bantuan dari Wukong dan menyuruhnya pergi saja. Mendengar itu, Wukong sangat senang karena itu artinya tidak ada tugas untuknya. Tapi belum lama dirinya pergi, sebuah cincin sakti yang dibawa oleh biksu terbang sendiri dan langsung terpasang ke kepala Wukong tanpa bisa dicabut lagi. Biksu yang melihat itu juga bingung karena cincin sakti itu ia dapatkan dari Dewi Kuan Im. Tapi dirinya berusaha untuk menolong dengan membacakan sebuah tulisan yang ada di cincin tersebut. Namun yang terjadi, Wukong jadi kesakitan hingga mengamuk kepada biksu sampai tiba-tiba Dewi Kuan Im muncul mendatangi mereka. Dewi menjelaskan kepada Wukong kalau cincin sakti itu akan menjadi pagar agar Wukong bisa patuh kepada biksu. Sebab mulai saat itu biksu sudah menjadi tuannya dan Wukong diwajibkan untuk terus melindungi dan menghormati biksu sampai kitab suci berhasil ditemukan. Mendengar hal itu, Wukong tidak terima dan bergegas pergi, tapi yang terjadi dirinya tetap kembali sampai tiba-tiba seekor naga muncul dari air yang langsung memakan kuda putih milik sang biksu. Dengan segala kekuatannya, walaupun sempat terjatuh, Wukong melawan naga tersebut sampai berhasil dia taklukkan. Biksu yang melihat kehebatan Wukong pun kini berharap Wukong bisa menemaninya ke barat. Wukong sendiri yang telah menerima tugasnya merubah si naga menjadi kuda putih untuk mengganti kuda yang telah dimakan. Dan perjalanan mencari kitab suci pun dimulai. Sedangkan di tempat lain, seorang pedagang dan anaknya terlihat akan menutup toko, tapi tiba-tiba datang sekelompok perampok yang berpura-pura menjadi siluman yang sering disebut sebagai Nyonya Putih. Tapi ketika si anak akan diculik, tiba-tiba muncul dua siluman yang asli, dan ternyata mereka adalah dayang dari siluman Nyonya Putih. Nyonya Putih pun kemudian muncul di hadapan pemimpin perampok dan marah karena gara-gara kelakuan perampok itu semua orang jadi selalu menyalahkan dirinya. Dengan penuh dendam, dirinya pun langsung menghisap jiwa si perampok lalu menculik anak tersebut, sedangkan sang ayam menjadi santapan dayang-dayangnya.
Di kediamannya, Nyonya Putih yang baru saja mandi melihat ke cermin yang dia gunakan pula untuk memata-matai perjalanan biksu dan Wukong, yang mana keduanya sedang berada di tempat aneh berpasir. Dalam perjalanan, Wukong memberitahu biksu kalau ada satu kelebihan di dirinya, yaitu dia bisa melihat sebuah kebenaran dari mata apinya. Lalu tidak lama kemudian, sekumpulan AWW gelis berlari gara-gara dikejar oleh lelaki mesum. Dengan mata apinya, Wukong pun dapat melihat bahwa pria tersebut adalah siluman. Hingga dengan cepat, Wukong langsung menghajarnya hingga pria itu berubah wujud aslinya menjadi siluman babi. Tapi ternyata siluman babi tidak sendirian. Dia yang sudah terpojok lalu memanggil temannya untuk membantu melawan Wukong. Pertarungan pun semakin memanas ketika si babi ini berubah wujud menjadi bentuk yang lebih menyeramkan. Namun sayangnya dia dan temannya bukan tandingan Wukong, sehingga keduanya pun menyerah dan menjelaskan bahwa mereka ditugaskan juga oleh Dewi Kuan Im untuk mengawal biksu mencari kitab suci. Melihat biksu dekat dengan wilayahnya, Nyonya Putih menjadi senang yang ternyata siluman itu memiliki rencana untuk memakan biksu agar bisa hidup abadi dan tidak harus memakan jiwa-jiwa remeh yang lain. Setelah melanjutkan perjalanan dengan 2 personil baru, kini mereka tiba di suatu tempat yang tidak terlihat jelas kemana arahnya. Tapi secara tiba-tiba kabut menghilang dan nampak sebuah rumah yang mana biksu sangat yakin rumah itu adalah sebuah pertolongan dari Buddha. Baji yang merasa sangat kelaparan langsung menghampiri rumah tersebut sendirian dan berharap ada makanan di sana. Sedangkan Wukong yang curiga mencoba mengecek area sekitar untuk memastikan keamanannya dari siluman-siluman yang jahat. Dan memang benar, Nyonya Putihlah siluman yang akan menjebak mereka dengan menyamar sebagai nenek-nenek. Nyonya Putih lalu mulai memasuki rumah dan berpura-pura terkejut ketika melihat kedatangan Baji. Beberapa saat kemudian, biksu dan Wujing datang untuk melihat keributan itu dan memberitahu kalau maksud kedatangan mereka hanya untuk numpang istirahat saja. Lalu dari belakang muncul Wukong yang berniat menerawang dengan mata apinya. Tapi karena Nyonya Putih mengibaskan jubah sakti, seketika semua orang menjadi kelilipan dan mata api Wukong tidak bisa digunakan. Dengan ramahnya, si nenek alias Nyonya Putih mengajak biksu dan kawan-kawan masuk ke rumahnya dan menyuruh kedua anaknya untuk membuat makanan. Tapi Baji yang mata keranjang ini melobi sang nenek agar mengizinkannya bertemu dengan 2 putrinya itu. Awalnya sih nenek menolak, tapi karena Baji menunjukkan wajah tampannya lagi, nenek pun langsung mengizinkan Baji menemui kedua putrinya itu. Melihat Wukong terus mengucek matanya, nenek menunjukkan arah ke sungai untuk mendapatkan air bersih. Wukong yang sudah tidak tahan dengan sakitnya pun menerima tawaran tersebut, tapi sebelum pergi, Wukong memberikan lingkaran pelindung pada biksu dan melarangnya melewati batas lingkaran itu sebelum Wukong kembali. Tapi karena nenek terus murung, biksu mencoba menyuruh nenek untuk menceritakan sedikit keluh kesahnya. Hingga tidak terasa dia terlena dengan cerita itu, lalu perlahan keluar dari lingkaran pelindung dan membuat nenek alias Nyonya Putih memiliki kesempatan lagi untuk mengisap jiwa biksu. Dan di luar, Wukong pun mendapatkan sinyal dari gada emasnya bahwa lingkaran itu sudah dilewati batasnya. Hingga Wukong pun segera menyemburkan api lalu menghisapnya lagi sampai mata apinya pun kembali berfungsi. Di saat biksu hampir celaka, Wukong datang tepat waktu dan akhirnya tahu kalau si nenek adalah siluman. Ketika tubuh nenek itu pingsan, roh Nyonya Putih keluar membuat Wukong langsung mengejarnya hingga perkelahian hebat itu pun terjadi. Tapi di tengah perkelahiannya, Wukong melihat Baji yang akan diserang. Jadi terpaksa dirinya pun harus menyelamatkan Baji lebih dulu dan Wujing yang tadinya berniat keluar untuk menjemput Baji. Kini jiwa Nyonya Putih pun kembali lagi ke tubuh nenek yang berpura-pura tak berdaya. Tapi biksu yang belum sadar jika si nenek adalah siluman jahat berniat memberikan minuman sampai kemudian Wukong datang lagi dan langsung memukulnya dengan keras. Melihat hal tersebut, biksu kaget karena tidak percaya jika wanita itu adalah siluman, sehingga ketika Wukong membunuh si nenek, biksu langsung membacakan mantra yang membuat Wukong kesakitan dan mengamuk. Para siluman itu lalu kembali ke sarang mereka, dan sudah terlihat jelas nih kalau mereka kewalahan menghadapi Wukong. Namun Nyonya Putih malah menyukainya dan akan tetap melanjutkan misinya untuk mengelabui mereka. Di atas gunung terlihat Wukong sedang menyendiri karena merasa kecewa bahwa sang biksu tak mempercayainya. Tapi tak lama kemudian biksu datang untuk meminta maaf dan berjanji tak akan membacakan mantra secara sembarangan.
Di tempat itu juga, biksu akhirnya sadar jika alasan Dewi menyatukan mereka berdua dalam tugas ini karena melihat kesamaan antara biksu dan Wukong, yang selalu menganggap apa yang dilihat mereka adalah yang paling benar. Jadi maksudnya gini, Cok. Si Wukong menganggap kalau penerawangannya selalu benar, tapi biksu juga gitu. Dia juga melihat si nenek dari hatinya yang menurut dia baik gitu loh. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang lagi, akhirnya mereka sampai di suatu kota di mana tragedi penculikan anak-anak oleh siluman terjadi. Mendengar jika biksu dan kawan-kawan tiba di kotanya, Raja menyuruh para pengawal untuk membawa mereka karena dirinya akan memberikan jamuan istimewa. Di dalam kerajaan, karena tak sengaja melihat lukisan siluman yang marak diperbincangkan, biksu langsung bertanya kepada Raja. Raja pun memberitahu kalau dulu di kerajaannya itu ada siluman yang suka memakan anak-anak dan tak terhitung jumlahnya. Hal ini tentu membuat rakyat menjadi cemas, makanya Raja mengundang biksu datang ke istananya dan ingin meminta pertolongan untuk mengusir siluman tersebut. Tapi tak berselang lama dari lukisan tadi muncul Nyonya Putih, siluman yang suka menculik anak-anak dan langsung membuat semua orang lari ketakutan. Di sini Nyonya Putih marah karena Raja menceritakan kisah tentang dirinya. Dia lalu memojokkan Raja dan menyerang para pengawal lalu lanjut mengajak Wukong untuk berbicara dengannya di luar. Ternyata Nyonya Putih mengajak Wukong untuk bekerja sama. Dia ingin Wukong membiarkan dirinya memakan biksu dan nanti akan memberikan imbalan dengan melepaskan cincin yang mengikat kepala Wukong. Di sini Wukong mulai berpikir. Dia merasa biksu bisa saja menjadikannya monyet pertunjukan yang suka disuruh-suruh dan akan disiksa jika dia tidak menuruti perintah. Nyonya Putih kemudian berkata lagi kalau Wukong setuju maka mereka bisa janjian di suatu tempat, tapi biarkan biksu datang sendirian lebih dulu. Wukong kemudian kembali ke istana dan memberitahu bahwa tak ada yang spesial dalam perbincangannya tadi dengan Nyonya Putih. Tapi biksu yang tidak percaya itu memutuskan untuk pergi dan akan memberikan pencerahan kepada Nyonya Putih. Mendengar itu, Wukong pun mempersilahkannya karena sepertinya dia ingin bekerja sama dengan siluman jahat tadi. Kini bertemulah sang biksu dengan Nyonya Putih yang siap melahapnya. Namun di waktu yang sama, biksu lain yang mirip datang dan mulai membuat Nyonya Putih geram karena telah dipermainkan. Dan ternyata biksu palsu itu adalah Wukong yang telah berubah pikiran dan akan menyelamatkan biksunya. Di sini, biksu hampir saja tertangkap tapi Wujing berhasil menyelamatkannya. Namun ia kecolongan karena biksu diculik oleh prajurit raja yang membawanya ke suatu ruangan di mana anak-anak dipenjara. Ternyata selama ini bukan Nyonya Putih yang telah menculik anak-anak, melainkan raja yang sengaja menculik mereka dan menggunakan darah anak-anak untuk ia minum agar kutukan di tangannya segera menghilang. Biksu tentu marah dan kecewa karena Raja dengan teganya menyiksa anak-anak demi kesembuhan dirinya sendiri. Tapi karena dia bukan tandingan Raja, Biksu hanya pasrah sampai tiba-tiba Wukong datang menolongnya. Sebenarnya Wukong ingin sekali membunuh Raja tersebut, tapi Biksu meminta Wukong untuk membiarkannya hidup dan segera membebaskan anak-anak agar bisa kembali ke keluarganya. Namun ternyata Nyonya Putih datang untuk mengelabui Biksu lagi. Dia menyuruh anak kecil yang sebenarnya adalah siluman untuk memberikan sebuah permen yang nyatanya adalah sebuah pisau. Dan Wukong yang melihatnya pun langsung menyerang anak tersebut. Nyonya Putih yang menyamar menjadi ibunya pun kemudian datang dan berpura-pura marah hingga dirinya dapat menyerang biksu secara terang-terangan. Tapi Wukong yang tidak bisa membiarkan hal tersebut langsung menyerang lagi sampai mati dan membuat biksu marah besar. Biksu lalu membacakan mantra yang membuat Wukong kesakitan, tapi dia yang melihat si anak siluman berusaha membunuh biksu dengan sekuat tenaga melawan rasa sakitnya sampai berhasil membunuhnya lagi. Kali ini biksu sangat kecewa dengan Wukong. Dia yang tidak ingin mencari kitab suci dengan seorang pembunuh pun menyuruh Wukong untuk pergi dan tak usah menjaganya lagi. Sebenarnya sih salut sama kelembutan hati si biksu ini, tapi lama-lama greget juga aing teh kenapa gitu dia nggak ngerti-ngerti maksud baiknya si Wukong. Belum lama setelah Wukong pergi, Nyonya Putih datang dan langsung menculik biksu, membuat Baji dan Wujing sangat kebingungan sekarang. Mereka kemudian membuat rencana yang terbaik. Baji menyarankan untuk bubar saja dan tak perlu melanjutkan tugas. Tapi Wujing yang tak setuju jadi marah dan mengajak Baji berkelahi, sehingga Baji berubah pikiran dan akan mencari Wukong, sedangkan Wujing akan menolong biksu. Di sarang Nyonya Putih, biksu terus berdoa, tapi ketika Nyonya Putih datang, biksu langsung bertanya, sebenarnya kisah masa lalu seperti apa yang membuat Nyonya Putih seperti sekarang?
Siluman itu pun menjawab jika dulu dia pernah dilihat sebagai iblis oleh banyak orang, tapi sayangnya cerita hanya sampai di situ dan Nyonya Putih tak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Wukong menemui Dewi untuk meminta petunjuk apa yang harus Wukong lakukan. Sedangkan Baji datang ke kerajaan kera milik Wukong untuk mencari Wukong dan mengajaknya untuk menyelamatkan biksu. Tapi ketika tiba di sana, ternyata tak ada Wukong, yang ada hanya kawanannya dan pakaian kerajaan milik Wukong. Kembali ke Wujing yang sampai di markas Nyonya Putih. Di sana Wujing disambut oleh pasukan tengkorak yang kemudian menyerangnya, dan tak ada pilihan lain selain balik menyerang mereka. Ketika pertarungan berlangsung sangat sengit, Baji datang dengan mengenakan pakaian Raja Wukong dan tentu saja dirinya sudah siap untuk membantu. Wukong sendiri saat ini masih bersama Dewi, yang mana sang Dewi menasihati Wukong agar berusaha merubah kepribadiannya. Dewi menganggap Wukong adalah makhluk yang selalu menganggap pendapat orang lain adalah salah dan dirinya lah yang paling benar, padahal tidak selamanya seperti itu. Dewi lalu menyuruh Wukong untuk segera turun ke bumi dan datang ke sarang Nyonya Putih karena sekarang biksu sedang dalam bahaya. Kini waktunya telah tiba dan Nyonya Putih sedang mengambil jiwa sang biksu yang hanya bisa pasrah. Tapi di luar sana, ketika Baji sedang bertarung melawan prajurit tengkorak, pakaian yang ia gunakan tiba-tiba saja bergerak dan terlepas sendiri, yang ternyata baju tersebut pergi kepada tuannya, yaitu Wukong. Dan di saat itulah Wukong langsung membantu teman-temannya dengan ikut menyerang prajurit tengkorak menggunakan tongkat saktinya. Melihat biksu sedang dalam bahaya, Wukong langsung menggagalkan rencana Nyonya Putih lalu memancingnya keluar dan bertarung dengannya. Beberapa usaha pun dilakukan oleh monyet sakti itu sampai mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menjemput biksu. Kini Wukong memang berhasil membawa biksu keluar, tapi Nyonya Putih yang marah langsung membangkitkan prajurit tengkorak dan mengumpulkannya menjadi satu menjadi monster. Baji dan Wujing mencoba melawannya, tapi gara-gara kekuatan tengkorak yang sangat besar, mereka malah terlempar jauh. Melihat biksu berhasil ditelan oleh si monster tengkorak, Wukong berusaha keras melawan monster tersebut karena hanya dia yang masih mampu melawan monster tengkorak. Setelah berkali-kali terhempas kesana kemari, Wukong akhirnya mencoba menyerangnya menggunakan jurus 1000 bayangan, yang ternyata berhasil mengalahkan raksasa tengkorak itu. Sekarang Nyonya Putih pun sudah tak berdaya dan berada di ambang kematiannya. Tak lama kemudian Buddha datang dan ingin memberikan azab atas apa yang selama ini dilakukan oleh Nyonya Putih. Namun tidak diduga biksu malah meminta Buddha untuk mengampuninya. Namun karena biksu hanyalah manusia biasa, Buddha pun menukar hidup biksu untuk menyelamatkan Nyonya Putih dan biksu pun menyetujuinya. Buddha lalu mempertemukan Nyonya Putih dan biksu di dalam tubuh biksu. Tapi di dalam sana Nyonya Putih merasa tidak perlu untuk ditolong. Dirinya berkata sudah tidak kuat bila harus bereinkarnasi lagi menjadi manusia, sehingga dirinya pun langsung memutuskan untuk bunuh diri. Sedangkan di sisi lain, melihat biksu akan jatuh, Wukong langsung menggapainya. Di sini dengan muka pucat pasi, biksu berniat untuk menolong Nyonya Putih agar dia tidak diberi azab oleh Buddha. Maka dari itu, biksu pun menyuruh Wukong untuk membunuhnya saja. Sebenarnya hal ini sangat tidak disetujui oleh Wukong, namun karena Wukong sudah mempercayai pilihan biksu, dengan berat hati ia pun langsung mengayunkan tongkat saktinya ke kepala biksu, hingga di saat itulah biksu tewas dan tubuhnya membatu. Di Nirwana, sang biksu pun bisa senang karena melihat Nyonya Putih dapat menikmati kedamaian yang diberikan olehnya walaupun tidak bereinkarnasi menjadi manusia. Singkatnya, karena sudah 7 hari menunggu biksu tidak bangkit-bangkit, Wukong bersama teman-temannya pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan mencari kitab suci, membawa patung biksu pergi bersama mereka. Dan nantinya kalau sudah sampai, Wukong akan menaruh patung biksu di tempat suci tersebut. Tapi ketika perjalanan dimulai, tidak mereka sadari jika Dewi Kuan Im memberikan kehidupan kembali kepada biksu, hingga perlahan batu itu mengelupas dan film pun berakhir. Bagi kalian yang mau nyawer Mimin lagi, silahkan klik rekapan Mimin yang lain juga ya. Sarasa dan tim mengucapkan terima kasih, bye and see you!